Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini masih menyoroti bagaimana sikap Indonesia yang sudah menolak visa dari 6 atlet senam asal Israel. Bung Nigara, ini ke depan kira-kira dengan pendekatan olahraga ini cukup membuat Israel melakukan momen refleksi yang pentingkah? Nggak akan itu, karena Netanyahu hatinya udah terkunci. Jadi saya kira nggak akan ada perubahan tuh, kecuali dia digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Karena kan kita tahu juga bahwa nggak semua orang Israel pro Netanyahu gitu. Paling tidak setelah mereka merasakan bagaimana dibombardir oleh Iran sedemikian rupa, mereka tahu bahwa ngerinya Gaza itu. Kan selama ini mereka menganggap Gaza itu sesuatu yang biasa-biasa aja, padahal sesuatu yang luar biasa terjadi di Gaza. Pemiskinan, genosida terjadi di situ, kesengsaraan, penderitaan gitu. Dan setelah mereka dibombardir oleh Iran, mereka tuh baru tahu seperti apa sebetulnya disiksa itu gitu. Nah, jadi saya kira nggak akan berubah tuh Netanyahu, apalagi kalau Donald Trump-nya sebagai pendukung utama Netanyahu juga nggak berubah gitu. Dan kita tahu bahwa Donald Trump memang juga sudah seperti itu gitu loh. Begitu Bung Nigara, tapi kalau tidak akan ada perubahan apapun. Tapi kalau menurut catatan dari pengalaman Bung Nigara mengamati bagaimana perjalanan olahraga di dunia internasional, upaya seperti apa lagi yang kemudian bisa dimaksimalkan lewat jalur olahraga yang kemudian bisa berhasil mempengaruhi suatu kondisi politik? Sekali lagi kalau yang lain bisa, Ken. Khusus Israel nggak bisa tuh. Pasti karena orang sudah mantap bahwa Israel itu melakukan sesuatu yang di luar kewajaran gitu, melakukan genosida luar biasa ini kejahatan yang sangat luar biasa yang nggak bisa ditolerir atas nama apapun gitu. Jadi saya kira diplomasi olahraga nggak akan berhasil masuk ke situ. Kenapa? Karena sekarang udah 153 tuh kalau yang mendukung Palestina merdeka dari 199 anggota PBB. Jadi mau apa lagi gitu, kecuali Netanyahu dijatuhkan. Cuma itu jalannya satu-satunya supaya orang Israel ini bisa ada perubahan ke depan, bisa tidak dikucilkan oleh dunia. Ya, negara-negara Eropa selama ini mendukung Israel aja 4 negara loh yang punya hak veto sudah juga mendukung Palestina gitu. Tinggal Amerika aja gitu. Jadi saya kira sesuatu yang muskil untuk berdiplomasi olahraga melalui olahraga dengan Israel, kecuali dengan negara-negara yang lain. Baik. Pak Hidayat Nur Wahid, nih sepertinya special case nih kalau lewat diplomasi olahraga ketika kita bicara tentang Israel. Tadi Bung Nigara bilang pesimis sepertinya ini akan cukup mempengaruhi Israel, tapi bagaimana kemudian upaya yang masih bisa terus dilakukan Indonesia untuk ikut berjuang atas keadilan dan kemanusiaan bagi warga Gaza, Palestina? Ya, saya kira Bung Nigara benar ya, kalau Netanyahu tidak diganti, ya sikap daripada Israel akan demikian. Tetapi, kalaupun Israel dan Netanyahu-nya tidak berubah, dunia sudah berubah. Yang dulu disebut sebagai teroris adalah Hamas atau Palestina, sekarang masyarakat dunia tahu yang teroris adalah justru Israel gitu ya. Bahkan termasuk anak-anak muda di Amerika Serikat yang dulu adalah pendukung Israel, sekarang mayoritasnya justru pendukung Palestina. Masyarakat dunia sekarang ini mayoritasnya bahkan ICC, ICG sudah membuat keputusan yang sepenuhnya sudah tercerahkan. Mereka tidak lagi menjadi pengekor daripada kepentingan Israel. Dalam konteks negara, saya kira pelajaran dari Afrika Selatan sangat menarik. Afrika Selatan ketika mempergunakan atau menjadi rezim apartheid, mereka dikucilkan oleh dunia olahraga, oleh Olimpiade, oleh FIFA gitu ya, dan kemudian kondisi keterkucilan mereka itu membuat mereka kemudian tercerahkan dari dalam dan kemudian menghadirkan perubahan. Nah sekarang ini kalau kemudian FIFA, UEFA, Organisasi Olimpiade Internasional sudah menghukum Rusia, padahal Rusia hanya melakukan tindakan terhadap negara Ukraina dengan jumlah korban yang bila dibanding dengan perilaku kejahatan Israel terhadap Palestina itu sama sekali tidak berbanding. Tetapi Rusia sudah diisolasi, sudah dilarang untuk ikut dalam beragam kejuaraan
olahraga internasional, yaitu di lingkup UEFA, FIFA, Olimpiade dan lain sebagainya. Kalau kemudian nilai sportivitas ini juga dilakukan oleh FIFA, oleh UEFA, oleh lembaga Olimpiade internasional dan kemudian mengujikan Israel, saya kira ini akan menjadi pelajaran sangat serius dan mempercepat tadi yang disampaikan oleh Pak Bung Nigara, rakyat Israel untuk kemudian segera melakukan perubahan dari dalam sehingga kemudian terjadilah perubahan yang kita harapkan. Tentu Indonesia sebagai negara yang sangat dihormati begitu ya, dan sekarang juga diundang ke Mesir, ke Sharm Sheikh. Saya kira inilah momentum di mana sekalipun memang senam bukanlah sepopuler sepak bola, tapi sikap Indonesia ini sekarang begitu menggaung di tingkat internasional dan bisa jadi ini adalah salah satu dari upaya diplomasi yang efektif bisa dikembangkan di Indonesia untuk mengingatkan masyarakat dunia bahwa kejahatan kemarin sempat terjadi dan semestinya olahraga tidak dijadikan sebagai sarana untuk kemudian menghalalkan dan atau menjustifikasi dan membiarkan terus terjadinya genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kalau Indonesia bisa terus melakukan diplomasi internasionalnya dengan semangat sportivitas, dengan semangat menolak segala bentuk kejahatan, termasuk juga kejahatan yang terselubung melalui jalur olahraga, saya kira upaya Indonesia akan juga bertemu hasil yang semestinya, karena memang tidak mudah, tetapi kalau terus diupayakan, saya berkeyakinan bagaimana Afrika Selatan bisa berubah dari apartheid tidak menjadi apartheid, dan bahkan Afrika Selatan lah yang mengadukan Israel ke Mahkamah Kriminal Internasional. Saya kira itu juga akan terjadi terhadap nasib daripada Israel yang sekarang justru menjadi negara apartheid. Baik, Mas Roni, betulkah demikian? Ini kalau Israelnya tidak berubah, paling tidak yang kita lihat saat ini dunia sudah berubah posisinya begitu. Dan bagaimana kemudian sekarang kalau kita coba lihat kondisi Benyamin Netanyahu atau Israel seperti apa sih Mas menyikapi gerakan global yang terus menyuarakan pro-Palestina? Ya, pertama memang situasi yang kita hadapi hari ini kalau tahun 2023 ketika kita batal menjadi tuan rumah gitu ya, karena kita menolak kehadiran timnas mereka di Jakarta, itu sebagai konsekuensi mungkin ya atas pilihan kita. Jadi kita tidak jadi tuan rumah karena kita menolak timnas mereka begitu. Itu di masa lalu, tapi sekarang kan situasinya berubah bahwa negara-negara di dunia sudah terbuka hatinya begitu melihat bahwa persoalan Israel Palestina ini harus dilihat secara objektif. Maka dari itu kalau ada pilihan Indonesia yang mengatakan menolak kehadiran atlet Israel di Jakarta dengan pertimbangan tadi, saya kira dunia akan menerima argumentasi itu gitu ya. Nah kemudian dalam konteks posisi Netanyahu saya kira, jadi memang Netanyahu tidak juga mendapatkan dukungan mayoritas di Israel karena kan tidak semua orang suka dia juga gitu kan. Per hari ini Netanyahu itu adalah Perdana Menteri sementara. Karena ada situasi perang begitu, maka ada kabinet perang sekarang. Jadi election bisa dilakukan kapanpun begitu. Nah oleh sebab itu tentu masyarakat Israel ya di dalam negeri memiliki pendapat yang terbelah begitu ya. Artinya di dalam negeri ada dua pendapat yang menghendaki agar election segera dilakukan. Kemudian ada juga yang berharap agar tawanan segera dipulangkan, kan itu permintaan dari keluarga-keluarga korban begitu, bahwa hampir 2 tahun begitu keluarga korban di Israel meminta agar perang diakhiri supaya tawanan itu bisa kembali ke keluarganya. Tapi kan dari sisi Netanyahu ngotot gitu kan, didelay sampai 2 tahun begitu, hingga akhirnya sekarang ada semacam penekanan begitu bahwa gencatan kali ini berhasil. Kemudian tawanan yang ada di Israel di-drop ke Gaza begitu, dan kemudian 20 tawanan Hamas dirilis juga ke Israel. Artinya ada perubahan begitu. Dan dalam konteks internasional saya kira bahwa relevan untuk merujuk kembali ada gium yang dulu kita gunakan di Indonesia. Jadi 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi Israel saya kira harus berpikir demikian, gitu ya. Tidak boleh dia menganggap karena secara militer kuat, secara ekonomi
kuat begitu. Ya. Tetapi kalau tidak punya teman, terus Anda mau hidup sama siapa begitu? Mau hidup berdampingan sama siapa di Timur Tengah kalau tidak punya teman begitu? Saya kira itu. Jadi artinya situasi dunia betul sudah berubah, ini patut dijadikan suatu momentum penting untuk kita sama-sama menjaga asa dan harapan untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan di Gaza, Palestina dengan diplomasi internasional, menjunjung tinggi sportivitas seperti apa yang selalu digaungkan juga di dunia olahraga. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perbincangannya malam hari ini yang luar biasa. Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid, Bung Nigara dan juga Mas Roni malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak-Bapak. Usai jeda pemirsa kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.